Pemirsa, niat pemerintah menyediakan rumah subsidi murah di perkotaan untuk masyarakat menuai kontroversi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang menimbang untuk membuat rumah subsidi dengan luas yang minimalis. Banyak yang mengkritik itu rumah atau kos-kosan ya. Rumah yang terlalu sempit dinilai tidak manusiawi. Sejumlah pakar mengatakan rumah yang terlalu minimalis bisa merusak psikologis penghuninya. Rumah bukan sekedar tempat berteduh tetapi juga tempat bertumbuh. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait beralasan wacana rumah subsidi seluas 18 meter persegi adalah solusi perumahan bagi masyarakat perkotaan yang ketersediaan lahannya semakin sedikit. Menteri Ara mengatakan banyak warga yang ingin punya rumah yang dekat dengan tempat kerja atau di tengah kota. Jadi dengan memungilkan ukuran rumah akan jadi solusi atas mahalnya harga rumah di perkotaan. Menteri Ara juga mengklaim rencana ini direspons positif oleh milenial di akun sosmed sang menteri. Apakah rumah subsidi yang kian sempit tidak menyalahi aturan dan tetap layak huni? Rumah subsidi mini buat kepentingan warga atau kepentingan pengembang? Inilah kontroversi selengkapnya. Kukira Kau Rumah bersama saya Zilvia Iskandar. Masih ingat kan dengan program pemerintahan Prabowo membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR 3 juta unit per tahun. Sekarang sudah mulai kelihatan wujudnya, visualisasinya seperti apa dari rumah itu meskipun bukan dibangun oleh pemerintah tapi rumah unit percontohan di belakang saya atau mock-up. Mock-up ini dibangun oleh salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dan mereka berinisiatif untuk membangun unit percontohan dari mulai ukuran yang terkecil sampai nanti ada pilihan keduanya di salah satu mall di kawasan Semanggi, Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa, sekali lagi ya, ini bukan yang dibangun oleh pemerintah dalam program 3 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkotaan atau aglomerasi. Tapi program ini atau rumah yang dibangun oleh pengembang ini diharapkan bisa ikut skema pembiayaan pemerintah menjadi rumah bersubsidi untuk bisa menjangkau masyarakat ibu kota dengan penghasilan sekitar 8,5 juta sampai 14 juta tergantung di kota mana, di wilayah mana. Yang pertama, ini adalah rumah unit percontohan dengan luas bangunan. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Yes, Anda tidak salah dengar. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Sementara untuk luas tanahnya itu 25 meter persegi. Seperti apa sih rumah dengan luas bangunan 14 meter persegi? Oke, ayo kita lihat bersama. Jadi ini adalah area ruang tamunya dengan luas bangunan 14 meter persegi. Panjang rumah ini panjangnya itu 5,4 ditambah 4,2 untuk area parkir mobil. Jadi panjangnya 9,6 meter persegi, sementara 9,6 meter, sementara untuk lebarnya itu 2,6 meter. Kalau yang rumah percontohan ini memang sudah diisi dengan furniture ya, jadi tergantung nih kalau pilihan furniture Anda minimalis mungkin bisa terlihat lebih luas. Tapi yang kurang lebih seperti ini masih bisa untuk sofa yang kecil untuk 2 orang, kemudian 1 meja ya. Kalau usul saya sih supaya area berjalannya bisa luas, mungkin nanti mejanya harus lebih kecil ya. Kalau di sini disediakan bisalah untuk kulkas 1 pintu, TV di atas kulkas seperti ini, bisa ada 1 mesin cuci, ada kitchen set ya dengan sink seperti ini, kemudian kaca bisa juga kalau mau pasangin kaca,
Sekarang ini area kamar tidurnya. Jadi kalau yang ukuran 14 meter persegi cuma satu lantai ya. Satu lantai ada satu area tamu, kemudian ada satu kamar tidur. Kalau kamar tidurnya kita lihat di sini sih yang dipasang oleh pengembangnya itu ini sepertinya ranjang ukuran queen ya. Ukuran queen itu biasanya 160 cm. Nah, ya, ini queen 160 cm. Seperti ini. Masih bisa lah di sini jalan untuk satu orang. Masih ada sekitar 65 cm area untuk bergerak di sini. Ada space. Ini bukan buat lemari sih, ini space saja, space untuk menggantung pakaian. Sekitar ya 30 cm lah ya space untuk menggantung baju seperti ini. Kemudian kamar mandinya hanya ada satu di dalam kamar tidur. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertamu memang harus masuk dulu ke kamar tidur. Di sini ya. Kalau pakai kasur ukuran queen yang 160 cm lebarnya, memang akhirnya jaraknya ke kamar mandi ini kecil. 45 cm lah. Ya kalau dari bangun tidur ke kamar mandinya cepat. Untuk kamar mandi, di sini lebarnya ya ini satu orang mentok sekali ya. Lebarnya itu 60 cm, 60 cm. Sementara di sini panjang untuk area kamar mandinya itu sekitar 2 meter. Jadi 2 meter kali 60 cm untuk kamar mandinya. Masih muat satu wastafel mini seperti ini. Kemudian ada showernya. Ya bisa lah ya, pasti bisa. Cuma memang kalau seperti ini pasti kalau kita mandi basah semua ini. Kalau unit yang kedua ini adalah mock-up atau unit percontohan yang lebih luas. Luas bangunannya 23,4 meter persegi, sementara luas tanahnya itu 26,4 meter persegi. Coba kita lihat ke dalam seperti apa. Lebih, kalau lebarnya itu sama, lebarnya itu tetap sama 2,6. Desainnya juga sama ya, ini furniture yang disediakan oleh pengembang kurang lebih seperti ini. Kalau Anda mau isi dengan furniture, masih bisa muat sofa atau kursi 2 orang, meja kecil, kitchen setnya kurang lebih seperti ini. Masih bisa muat mesin cuci, kemudian kitchen set, kulkas. Kalau kulkas 2 pintu memang agak sempit ya. Terus, oh ya, kalau yang tipe lebih besar ini 2 lantai. 2 lantai, ada 2 kamar tidur juga. Kalau untuk kamar tidurnya kurang lebih sama dengan yang ukuran 14 tadi. Coba ya, saya ajak kalau misalnya 2 orang yang ada di unit ini masih oke nggak? Ada anak magangnya kontroversi. Karen, iya. Ren sini deh Ren. Iya Mbak. Coba kalau kamu sama aku, kita sama-sama di sini. Ya 2 orang masih oke lah ya Ren ya. Iya sih. Masih oke. Cuma nanti kita gantian ya. Kalau mau ke kamar mandi, jalannya juga harus gantian kayak gini. Kalau tipe ini sih masih lumayan ya Ren ya. Iya. 2 orang masih oke lah untuk lalu lalang. Tapi kalau tambah 1 anak atau bahkan 2 anak, sulit. Bahkan untuk yang luas bangunannya ini 23,4. Nah, di atas itu ada satu lagi kamar. Nggak beneran kamar yang tertutup seperti ini ya. Kalau ini kan tutup ada pintunya. Kalau di atas coba kita lihat Ren, kamu duluan deh. Oke. Di sini pastinya juga harus bergantian ngelihatnya satu persatu. Oke, jadi lantai 2-nya seperti ini. Tidak ada pintu ya, jadi cuma muat satu kasur seperti ini. Ukurannya samalah, paling maksimal itu kasur queen. Jadi kalau saya dengan Karen jalan-jalan di sini mau pasang TV sebenarnya bisa aja kalau di sini nggak ada cermin ya. Masih pasang TV di sini. Space untuk gantung baju sama seperti di bawah. Kamar mandinya juga sepertinya sama persis ukurannya. Pintunya tuh bisanya yang sliding door seperti ini. Jadi lumayan kalau yang luas bangunannya 23,4 ini ada 2 kamar mandi.
Nah, sama persis. Oke. Jadi Ren, kalau kita mau turun, gantian lagi ya. Iya. Satu-satu. Satu-satu. Oh. Kurang lebih kalau turun tangga seperti ini, gimana Ren tangganya? Agak curam jujur. Agak curam ya. Harus hati-hati. Ini kita kalau ada paket data nggak bisa gedebak-gedebuk deh. Harus standby di bawah. Harus standby di bawah. Sejak kemunculan rumah unit percontohan ini kemudian dikaitkan dengan program 3 juta hunian yang akan dibangun oleh pemerintah, sudah mulai muncul komen-komen dari netizen yang mengatakan ukuran rumahnya kekecilan lah, kurang layak huni lah, kemudian ini cocok untuk yang introvert saja atau yang tidak mau berkeluarga, tidak mau punya anak, kaum single. Nah, tapi di sini saya lihat sudah ada juga yang datang langsung. Kayaknya sih masih muda ya. Coba kita tanya sama mereka, gimana pendapat mereka soal contoh rumah hunian ini. Halo, dengan siapa? Hai. Iya, ini kayak Gen Z nih. Dari perawakannya, dengan siapa namanya? Dengan Mentari Della Vega. Mentari umur berapa sih kalau boleh tahu? 17 tahun. 17 tahun, kamu semuda ini udah ngeliat ini apa beneran mau beli? Sebenarnya ilmu baru sih, soalnya kan ini kan desainnya tuh sangat amat mengikuti tren ya. Jadi biar gak ketinggalan tren gak sih? Tapi emang udah ada niat mau beli? Nggak ada sih, cuma kalau misalnya masa depanku ingin hidup mandiri, kayaknya ini adalah salah satu option. Oh, udah visioner kamu ya. Kalau ini di belakangnya temen atau pasangannya atau gimana? Teman-teman. Kita teman. Kamu namanya siapa? Ade. Satu organisasi sama Dela. Ade sama Dela. Ade umurnya berapa sekarang? Aku 22. 22. Udah mulai kerja? Betul. Oke, terus yang sudah bekerja, berpenghasilan, datang ke sini, apakah emang niat pengen beli atau gimana? Ini juga sama ya, jadi salah satu opsi sebenarnya. Mungkin buat rumah yang budget friendly, buat orang-orang yang belum punya rumah, itu mungkin seperti saya cocok buat opsi harganya. Opsi harga, karena harga yang ditawarkan 100 mulai dari 100 sampai 160 juta. Itu yang disediakan oleh pengembang ini ya. Tapi kalau harga resmi dari pemerintah, range-nya juga mungkin akan sekitar itu, start dari 100 juta sampai batas atasnya kita belum tahu karena lihat dulu ada di kota mana, di wilayah mana. Cuma menarik nih, Ade dan Dela sudah mulai masih muda, usia masih muda sudah melihat opsi-opsi rumah seperti ini. Karena kenapa? Menurut kalian apakah sekarang tuh semakin susah ya kalau misalnya punya harapan untuk punya rumah 2 lantai besar di tengah kota, apakah semakin sulit apalagi di Jakarta? Kalau dari saya sendiri mungkin dengan penghasilan dan uncertainty dari job yang ada di market kayak gitu-gitu, buat memiliki aset di tengah kota, apalagi di Jakarta gitu ya, itu lumayan challenging sih menurut saya. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi buat orang-orang yang pengen punya aset, hidup sendiri. Sendiri banget nih ya. Betul. Coba-coba ya kalau kita di sini ya. Ini nih kita chill nongkrong, masih bisa ya. Ini katanya nggak boleh duduk nih, tapi masih bisa lah ya. Masih bisa. 3, 4 orang, cuma mungkin mejanya nggak usah pakai meja. Kita di lantai gitu ya. Oke, Ade, Dela, thank you banget ya udah share sama kontroversi. Jadi nanti udah tertarik untuk beli atau enggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Tadi kan perspektif dari Gen Z ya, melihat hunian yang luasnya minimalis itu seperti apa. Oh, di sini saya melihat sepertinya sudah lebih dewasa nih, orang-orangnya dewasa. Selamat siang, Mas. Halo, saya dari Kontroversi Metro TV. Mas, lagi pada mau beli rumah? Insya Allah. Insya Allah. Lagi nyari-nyari rumah ya? Iya, ini. Tinggalnya sekarang di mana? Di sekitar Jakarta? Di Jakarta. Terus tertarik ya karena ngelihat ada rumah murah ini ya? Iya, ada sedikitnya tertarik kayak gitu kan. Ngeliat. Terus setelah ngelihat gimana dong Mas? Makin tertarik atau gimana? Kayaknya sih tertarik juga ini. Mungkin ada beberapa kali minta perombakan kali nantinya kalau emang jadi kita ngambil. Perombakan kenapa tuh? Kenapa? Ini kan buat ini anak 2 kalinya. Sudah berkeluarga ya Mas ya? Berkeluarga. Sudah pada berkeluarga di sini ya? Anaknya masih pada kecil-kecil. Oke, anaknya kecil.
Bagus juga sih ini sih, lumayan lah. Menurut Mas gimana? Kalau 2 anak kayaknya agak kurang kalau tempat kayak gini. Sulit ya, sempit ya? Sempit, benar. Masih bersama Kontroversi dalam episode Kukira Kau Rumah. Sudah ada 4 narasumber yang hadir untuk membahasnya bersama kami. Di sebelah kanan saya adalah anggota Satgas Perumahan, Boni Z Minang. Pak Boni, selamat malam. Malam. Berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Pak Junaidi Abdillah. Pak Jun, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Edi Purwanto. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga ada Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, Georgius Budi Yulianto atau disapa Pak Bugar. Selamat malam. Selamat malam. Saya yakin Bapak-Bapak sudah tidak sabar untuk mengomentari tadi rumah mungil ya yang katanya akan menjadi rumah subsidi. Tapi sebelum itu kita coba dengarkan dulu bagaimana pemerintah merespons kontroversi akan wacana rumah subsidi yang super mungil. Kami senang sekali ya banyak masukan gitu. Kami tentu pemerintah juga sangat terbuka akan kritik. Kenapa kami kemudian minta masukan ke seluruhnya adalah supaya nanti keputusan yang dibuat tuh betul-betul bisa menjawab permasalahan yang ada hari ini. Begitu ya. Jadi kalau ada yang kritik tapi juga ada yang berpikiran positif gitu, kami nggak apa-apa. Kita sekarang identifikasi permasalahannya, misalnya tadi kira-kira dengan luasan tersebut itu layak atau tidak, regulasi mana yang harus kemudian kita lihat, itu kita sangat terbuka gitu. Jadi nggak apa-apa kritik, tentu kritik yang membangun agar regulasi yang nanti kita tetapkan tentunya sesuai dengan yang masyarakat inginkan. Jadi ada SNI ya 031733 2004 gitu ya. Saya juga sudah berkonsultasi dengan BSN gitu ya. Jadi memang di dalam aturan tersebut indikatornya adalah volume udara. Jadi per jiwa itu volume udaranya 18 meter kubik sampai 24 meter kubik. Kalau dikonversikan itu di 6,4 meter persegi per jiwa sampai dengan 9 meter persegi per jiwa untuk dewasa. Untuk anak itu 4,6 meter persegi. Jadi kami memang di dalam rencana membuat fitur ini emang ditujukan untuk lajang gitu ya. Kemudian masyarakat yang memang baru berkeluarga atau memang yang memang masih baru punya anak satu gitu ya. Jadi kalau dari hitung-hitungannya kalau 18 itu masih masuk ke dalam standar per jiwa menurut SNI gitu ya. Jadi ini segmented. Sejak awal saat kita diskusi dengan teman-teman pengembang, ini memang ditujukan untuk daerah sekitar perkotaan agar titiknya itu nanti lebih dekat ke aktivitas kerja di kota gitu. Di luar daerah ya artinya bukan di perkotaan gitu ya. Itu tentu akan mengikuti yang sekarang sudah ada di 3660 tadi. Tentunya harga ini juga tergantung di lokasi mana dan harga tanah berapa. Kemarin dari salah satu pengembang itu menyampaikan di beberapa titik itu ada yang bisa di 105 atau 106 juta gitu ya. Tentu semakin dekat ke kota harganya semakin tinggi begitu. Jadi titiknya itu juga nanti pengembang yang akan memilih lokasi yang kira-kira pas untuk fitur ini gitu jika nanti kemudian kita terapkan. Kita akan terus-menerus membahas gitu ya. Hari ini kan masih banyak perdebatan juga ya, nggak apa-apa kita dengarkan. Oh ya seperti ini berarti kita harus pikirkan. Kita tidak kemudian punya target waktu begitu ya. Karena dengan yang sekarang pun itu sudah berjalan terus gitu. Jadi pembahasan yang sekarang terjadi sama sekali tidak menghambat ya masyarakat untuk beli rumah subsidi yang seperti aturan di sebelumnya. Ini adalah sekali lagi adalah opsi bagi masyarakat yang ingin tinggal lebih dekat ke perkotaan, bisa punya rumah dengan cicilan yang tentu yang lebih affordable gitu. Saya langsung ke Satgas Perumahan, Pak Boni di sini. Pak Boni, dari mana sih munculnya wacana memperkecil luas bangunan menjadi 18 meter persegi, padahal sebelumnya 21 ya paling kecil? Dari mana wacana ini? Ya tentu kita semua tahu ya. Ini kan Menteri udah utarakan, ini baru draft ya. Saya juga baru tahu sewaktu setelah acara Sumitro Institute, wartawan tanya sama saya. Saya bilang saya nggak pernah tahu.
dan Satgas tidak Perumahan pernah tidak tahu? didiskusikan. Hah? Bukan muncul dari Satgas Perumahan, Oh, enggak. tidak pernah didiskusikan? Tidak. Jadi langsung dari Menteri? Ya itu yang baru saya melihat dari berita dan saya mengkonfirmasi kepada Pak Hasim pada saat itu saya mengutarakan adalah pemahaman pribadi saya secara pribadi kita bilang nggak ada karena Presiden tidak pernah mengarahkan itu kepada kita. Pak Hashim Joyo Hadikusumo adalah Ketua Satgas Perumahan. Iya. Dan Pak Hashim juga bilang tidak tahu, tidak setuju? Jadi Satgas ini kan cerita seperti ini. Pak Hasim membawa saya ke Presiden, kita berdialog. Harus pentingnya ada tentang perumahan. Ini program pengentasan kemiskinan sebenarnya. Dan Presiden mengatakan, oke, kalau saya buat lagi Kementerian Perumahan, apa yang kita bisa benahi? Yaitu adalah backlog permasalahan. Ya, setelah itu apa? Renovasi dan perbaikan kawasan. Nah, Pak Prabowo aja waktu itu kaget kalau ada tipe 27. Itu nggak layak, tidak manusiawi itu. 27 saja sudah disebut tidak Iya. layak oleh Presiden langsung. Presiden. Kalau tahu ini ada yang mau 18? Loh, makanya pada saat itu saya kan menyimak, ya. Akhirnya saya tahu di media bahwa ini adalah baru draft. Dan karena wartawan yang nanya kepada saya, ya kan pada saat itu, ini diketahui oleh Satgas nggak? Tidak. Memang kita berapa kali rapat dengan Menteri, yaitu adalah untuk membicarakan likuiditas. That is the issue yang harus kita selesaikan, gitu loh. Akhirnya saya konfirmasi kepada Pak Hasim mengatakan, saya tidak pernah mengetahui dan menyetujui. Itulah kita ada statement, karena media masyarakat menunggu. Apakah ini yang Satgas memberikan satu orkestrasi terhadap Kementerian Berarti clear Perumahan? ini bukan dari Satgas Perumahan. Lalu sikap Satgas Perumahan terhadap usulan ini bagaimana, Pak? Kita kan sudah dinyatakan sikap, kita tidak setuju. Pasti tidak setuju. Alasannya Pasti tidak apa yang setuju. utama? Loh, Presiden ini mau membangun bangsa ini untuk lebih baik. Gak ada presiden ingin membangun bangsa ini mundur. Presiden berikan hunian kepada rakyat. Sekarang presiden berpihak pada rakyat. Berikan hunian kepada rakyat yang lebih baik. Nah, ini kita mengacu pada apa? Kita berdialog sama World Bank, ya kan? World Bank malah mengatakan ke kita kenapa tidak 40 meter. Nah, kita coba 36 meter. Mungkin ke depan kita harus lebih baik dan lebih baik. Sehingga presiden tidak pernah apa. Waktu berdialog dengan Ketua Satgas Pak Hasim pada saat itu, Presiden mengatakan, oke, saya mau 3 juta rumah. Ini juga harus. Kami kembali lanjutkan lagi pemirsa. Tadi Pak Boni dari Satgas Perumahan sudah menjelaskan bahwa sikap dari Satgas Perumahan adalah tidak setuju, bahkan tidak mengetahui sebetulnya asal muasal munculnya ide untuk luas bangunan rumah subsidi 18 meter persegi itu dari mana. Karena sekarang sikapnya sudah jelas, Pak Boni, apa yang akan dilakukan Satgas Perumahan? Ya, kami sih ingin hanya menjelaskan kepada teman-teman, para pengembang, DPR, ya kan, para pakar, dan kan Menteri juga hanya bilang ini baru draft, baru usulan. Dan tadi Dirjen kan mengatakan kita bersedia untuk menerima kritik yang konstruktif, ya. Sehingga buat saya gini ya, karena sudah timbul nama developer kan. Ya. Ya. Itu jelas-jelas tadi pembukaannya Metro udah berkunjung ke lokasi itu. Betul. Bagi kami Satgas, ini adalah astacita Presiden yang niatannya sangat mulia, jangan multitafsirkan, karena bukan salah tafsir lagi, multitafsir ini. Multitafsirnya apa saja itu, Pak? Macam-macam, kan seperti ini kan. Jadi gini, kami nggak keberatan. Saya juga background saya pengusaha kok, ya kan. Kami nggak keberatan kalau satu grup memiliki satu ide yang kreatif, inovatif dengan ukuran seperti itu. Silakan saja kalau ada yang beli. Yang dikembangkan oleh grup tadi betul rumah subsidi nggak tuh, Pak? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Yang kami Satgas keberatan karena dapat amanah Pak Hasim, ya, Pak Hasim memberikan amanah juga kepada saya untuk mengawal ini. Ini loh, MBR itu apa? Masyarakat berpenghasilan rendah. Dia penikmat dari apa? Dari relaksasi bunga dari pemerintah negara. Dia yang menerima. Tapi kalau ukuran ini dikategorikan menjadi MBR, sementara kita ada masalah backlog, mereka ini menerima manfaat, bukan orang miskin. Kita kan sepakat 8 juta itu adalah maksimum take home pay. Dinaikkan 12 juta kita diam. Dinaikkan lagi 14 juta, Pak, batas maksimal untuk Jabodetabek. Di mana MBR-nya? Teori dalam income ya, 30% itu untuk apa? Housing. Budget.
Ya kan, either kita nyewa atau kita beli. Kalau kita dari 14 sekarang kita bilang 30%, 4,2. Kalau orang cicil 4,2, artinya bunganya dapat bunga 5%, 4,2, rumahnya berapa? 500 juta. Come on. Nggak make Kita sense. nggak bicara masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden fokus untuk memberikan satu kebijakan berpihak kepada rakyat. Itu kok. Dan ini belum urgensinya. Urgensi kita adalah untuk FLPP ya. Itu adalah untuk likuiditas. FLPP itu maksudnya apa Pak? Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Oke. Itu diberikan dari anggaran bunga murah. Satgas juga pasti menginisiasikan dengan cadangan-cadangan lagi dan antara. Nah ini dia nih Pak, karena banyak yang mengartikan 3 juta rumah subsidi itu artinya benar-benar dibangun dari nol. Bangun sebanyak 3 juta unit per Loh, tahun. kan gini, ini yang saya bilang multitafsir. Ini dia, boleh dijelaskan nanti Pak Bonang dan juga Ya. nanti kesempatan kepada narasumber yang lain karena kita harus jeda untuk headline news. Semoga pemirsa tetap bersama kami di Kontroversi, tetaplah di Metro TV pemirsa. Ini mesti mendengarkan, sebagai regulator ini mendengarkan banyak pihak. Ya pasti ada pro kontra. Ya kan? Tapi apakah ada yang suka? Boleh dicek. Itu di Instagram saya aja begitu banyak milenial yang senang. Ya kan? Oh enggak, itu salah satu contoh yang diajukan oleh LIPO. Kan yang lain juga akan buat contoh-contoh yang lain. Kan belum ada keputusannya. Dan kalau misalnya itu tidak disetujui pada akhirnya menjadi rumah komersial, rumah subsidi, ya mungkin beberapa jual komersial aja. Kalau komersial kan mekanisme pasar. Tapi apakah ada yang saya dengar senang dengan kecil, desainnya bagus, dari tempat yang strategis di kota, terus terang saya udah banyak banget dengernya. Sekarang Pak Jun dari Asosiasi Pengembang, itu kan tadi Pak Ara bilangnya salah satu pengembang sudah bikin contohnya dan akan disusul oleh pengembang-pengembang lain untuk bikin rumah contohnya. Benar nggak tuh Pak? Kalau saya melihat itu rasanya nggak cocok untuk pengembang yang lain ya. Kalau saya bagi mungkin ada pengembang yang memikirkan rakyat, ada pengembang yang murni bisnis. Nah, kami mungkin posisi dimikirin rakyat juga. Kalau bicara untung ya kami mau, tapi kami kan juga merah putih ini harus pertahankan juga. Rakyat kecil juga jangan dikorbankan. Nah, kenapa ini sudah ada indikasi akan mengorbankan rakyat kecil kalau misalnya nanti ukurannya jadi 18 meter? ya kalau melihat ukuran yang di LIPO buat, itu kan bicara layak huni, layak fungsi, layak sehat, tidak. Karena apa? Di situ pencahayaan kurang, sirkulasi udara kurang. Yang pasti itu pemborosan energi, setiap hari lampu menyala, ya kan? Keduanya pasti itu menggunakan AC. Nah kalau diisukan MBR ini nggak cocok. Satu MBR nggak mungkin setiap hari pakai AC, setiap hari nyala lampu, sementara pengeluaran dia juga besar. Nah ini menurut saya opsi-opsi ini silakan, tapi menurut saya harus ada tambahan luasan tanah. Sehingga ada space untuk udara. Sehingga ada peluang untuk membesarkan rumah itu yang dulu istilahnya ada rumah inti tumbuh karena mensiasati angsurannya supaya kemampuan punya daya angsur masyarakatnya. Oke, jadi Pak Jun kalau mau bikin rumah dengan luas bangunan 18 meter persegi itu bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan bisnis? Ya artinya begini, melihatnya ini kan di kota. Kalau di kota saya berpikir tanah yang harganya 3 juta saja dapat di mana, apalagi itu kota metropolitan, kota megapolitan. Saya yakin ini tidak bisa dibangun di kota-kota besar juga. Sudah pasti mustahil. Saya Di yakin tengah kalau kota untuk rumah Jakarta. subsidi, kalau untuk rumah subsidi ya, Rumah subsidi tidak mungkin? tidak mungkin. Di tengah kota Jakarta? Tidak mungkin. Di pinggiran Jakarta sedikit? Kalau Jakarta juga tidak mungkin. Harga 3 juta tidak akan ada. Sekitaran Jakarta pun Iya, belum tentu ada? Belum ada. Makanya saya berpendapat yang sudah ada vertikal itu aja yang dikembangkan. Cuman nanti harganya mahal, tinggal kepemilikan tanahnya ini dari siapa. Ya kami berharap pemerintah memberikan fasilitas tanahnya biar kami yang membangunnya. Itu saya yakin dari sisi harga jual turun, turun sekali. Dan sisi angsuran juga turun sekali. Nah ini yang kota. Kota. Ya. Landed. Bukan.
Vertikal. Vertikal. Jadi yang masih make sense untuk dibangun di tengah kota itu adalah yang vertikal. Vertikal. Yang tapak seperti itu sudah tidak mungkin. Ya, dan permasalahannya ini kan permasalahan angsuran, ya kan? Mampu nggak MBR mengangsur itu? Nah, inilah peran pemerintah menggunakan lahan-lahan yang ada. Oke. Ya kan? Pak Edi, dari Komisi 5, bagaimana menilai langkah dari Kementerian PKP yang sedang mempertimbangkan untuk mengecilkan, memunculkan opsi luas bangunan 18 meter persegi, tanahnya jadi 25 meter persegi. Itu langkah yang tepat, berpihak kepada rakyat atau salah langkah? Lucu ya. Saya lihat, mohon maaf ya, tadi dari Satgas jelas tidak sependapat kaitan dengan rumah 18 meter disebut dengan MBR. Sementara Kementerian PKP seolah-olah sudah mendapat legitimasi dari Presiden untuk menyampaikan pendapat itu di mata publik. Harus kita akui dengan jujur, masih terdapat backlog lah kaitan dengan rumah subsidi. Artinya apa? Pemerintah belum berhasil menyelesaikan masalah ini dari rezim ke rezim. Harapan kami di rezim ini bisa diselesaikan masalah perumahan atau hunian bersubsidi ini. Sebenarnya yang kami harap dari DPR itu, sebelum mengambil kebijakan, ada landasan-landasan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal rumah subsidi, ada 3 yang harus menjadi pedoman bagi Kementerian PKP maupun Satgas. Yang pertama, jelas dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 huruf H ayat 1, bahwa negara menjamin rumah yang layak dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu konstitusi kita. Sementara kalau kita lihat misalnya Permen PKP nomor 5 tahun 2025 yang disebut dengan rumah itu apa? Rumah itu adalah sebuah bangunan gedung yang berfungsi untuk tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, kemudian cerminan mengangkat harkat martabat bagi penghuninya, dan terakhir aset bagi pemiliknya. Ada 4 nilai luar biasa di dalam. Kemudian landasan ketiga, rekomendasi WHO. Jelas bahwa rumah yang direkomendasikan, rumah standar minimum idealnya 36 meter persegi. Jadi kalau 18 meter persegi, tidak layak? Tidak layak. Menyalahi aturan? Menyalahi aturan. SNI sendiri kita jelas kok. 7,2 meter per orang, artinya 21 meter gitu. Kok ini 18 meter. Kok WHO lebih ekstrim. Jadi dengan 36 meter itu dihuni dengan 4 orang. Pasangan keluarga dan 2 orang anak. Masing-masing 9 meter. Kok 18 meter, landasan hukumnya apa? Jadi kalau pemerintah nekat bikin yang 18 meter persegi artinya melanggar aturan. Melanggar semua. Melanggar permen yang dia ciptakan sendiri, yang layak huni, kemudian pembinaan keluarga, kemudian mengangkat harga derajat martabat itu, dan aset sulit gitu. Jadi artinya anomali antara peraturan yang dia keluarkan dengan kebijakan yang diambil kontradiktif. Dan ini tidak baik buat sebuah negara seperti itu. Jadi maksudnya tidak perlu ditimbang-timbang lagi ya? Nggak perlu. Sekalian aja nggak usah 18 masuknya. meter itu, mohon maaf Bang, kita dulu peta umpet. Bagaimana peta umpet? Nggak bisa Bang. Dari sehatnya juga nggak dapat, semuanya nggak dapat menurut saya. Iya. Bagaimana di mata arsitek melihat tadi rumah unit contoh ya, memang itu bukan yang dari pemerintah. Tapi kalau melihat itu apakah layak untuk disebut rumah untuk masyarakat? Boleh dijawab nanti ya. Kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Pak Bugar, di mata arsitek melihat ada usulan rumah subsidi 18 meter persegi, itu make sense nggak? Dan contoh tadi, layak huni atau tidak itu? Ya, pertama dari point of view kami, sebetulnya kami juga bingung ya. Karena kalau subsidi itu kan sudah ada aturannya di Permen PU 689 ya. Luasannya 21 sampai 36 gitu ya. Itu untuk siapa gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memahami dulu makna rumah sendiri. Rumah tuh tidak hanya sekedar untuk berteduh, tapi justru peradaban tuh dimulai di rumah. Bagaimana kita bisa menciptakan peradaban yang baik kalau memang di rumah sendiri tidak terfasilitasi gitu ya.
UN Habitat sendiri menyebutkan bahwa rumah itu kebutuhan dasar di mana orang tuh menjadi benteng terakhir dia untuk pulang gitu. Nah, sebetulnya aturan-aturan yang masih kami pahami ada ya, dari mulai Permen 403 2002, kemudian Permen 689 2022 gitu ya. Juga SNI yang 03 tadi yang disebutkan juga sempat ya. Namun saya rasa memang yang terpenting adalah kita tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan informasi itu. Saya kurang sependapat dengan Pak Boni tadi. Kalau misalnya kita akan bangun, ada yang bangun 18, ya silahkan gitu. Tapi menurut saya Pak, kita harus melihat juga beberapa kejadian yang lalu ketika COVID terjadi. Dengan ruangan segitu besar ya, segitu kecilnya gitu ya. Apa yang terjadi? Data Kemenkes menyebutkan bahwa setiap jam itu 14 orang meninggal karena TBC pasca COVID, Pak. Maaf, Mas, gini. Ya. Komen saya tentang 18 meter square tadi, bukan saya setuju. Ya. Saya keberatan. Tapi bagi orang pengusaha, karena pemerintah belum mengatur itu. Ya. Kalau sekarang satu grup ingin membangun 18 meter, asal ada yang beli, silakan. Tapi jangan ukuran itu dikategorikan sebagai adalah MBR. Rumah subsidi. Karena rumah subsidi dulu, penikmat relaksasi itu adalah orang rakyat yang miskin. Jadi itu saya jelas ya. Bukan saya nggak setuju juga. Saya sedikit mungkin ya, barangkali begini Pak, karena pemerintah itu regulatori ya. Nah, bicaranya ke sebelah nih Mas. Iya, regulatori. Tapi perannya di sini tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai inisiator dan fasilitator Pak. Jadi jangan memberikan ruang ketika peradaban yang dibangun itu malah akan menghancurkan bangsa sendiri. Setuju saya. Maupun DPR. itu demi kepentingan bisnis pun tidak boleh. DPR itu. DPR itu Mbak, menyesatkan. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 2011. Kita juga punya PP Nomor 12 tahun 2021. Kita juga punya Permen 07 tahun 2013. Jelas di situ bagaimana mengatur skema itu. Kalau di situ ada rumah sederhana ukuran 36, rumah RSS ukuran 21. Kalau ini mungkin RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit. Mungkin seperti itu. Intinya dari IAI melihat ini bukan tidak layak lagi tapi tidak manusiawi kalau 18 meter persegi. Silakan dibuka referensi apapun yang ada tentang standar itu di luar standar. Karena UN Habitat menyebutkan bahwa bahkan di SDGs ya 11.1 satu keluarga tuh minimum 30 meter persegi. Ketika bertambah satu orang, tambah 10 meter lagi gitu. Ya silakan disimpulkan. Menurut saya sih itu ya jauh panggang dari api ya. Dan jangan dibiarkan untuk itu meluas sehingga jadi standar baru yang menyesatkan menurut saya. Jadi itu Mbak, rumah yang dibangun di perkotaan, saya yakin itu yang rumah contoh, itu rata-rata 300 hingga 400 juta. Harganya? Ya, tapi jangan dibawa-bawa tentang rumah subsidi ukuran segitu. Artinya komersil ya komersil, tapi jangan judulnya ini rumah subsidi. Tidak boleh menyesatkan itu ya? Iya. Oke, baik. Nah, makanya itu contohnya di rumah perkotaan tadi, saya yakin nggak bisa dapat harga rumah subsidi sudah mustahil ya, rumah tapak di perkotaan, rumah subsidi 100 sekian nggak mungkin. 100 juta sekian nggak mungkin. 18 juga tidak masuk akal. Terakhir, Pak Boni, kalau begitu, masalah utama yang mau diselesaikan adalah backlog. Backlog itu adalah kesenjangan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat yang katanya BPS 9,9 juta, versinya Pak Wakil Menteri itu sudah 15 juta. Berarti banyak sekali kesenjangannya atau backlognya. Solusinya kalau bukan rumah tapak di tengah kota itu apa berarti? Kan 3 juta itu adalah penerjemahannya ya. Kan saya bilang ada 3 program yang Presiden mengamanahkan kepada Pak Hasim ya pada saat itu. Rumah sosial di desa 1 juta itu free ya. Saya tekankan lagi nih free. Itu di desa? Ya, pesisir. Nah di kota itu untuk menerjemahkan kebutuhan MBR yang ingin tinggal di kota. Sehingga negara di situ memberikan perannya dan menyiapkan lahan. Dan kontraktor membangun dengan harga 8 juta per meter square. Itu titik. Nah, dalam penutup ini bangunnya juga rumah vertikal ya? Vertikal, nggak ada yang landed. 20 tahun yang lalu siapa yang mau landed? Orang dagang nggak ada yang untung, gitu loh. Jadi, tapi begini mohon izin ya, menurut saya ada duduk bareng lah antara Satgas dengan PKP, sehingga rakyat tidak bingung. Tadi dari sisi manusiawi ini tidak manusiawi sekali. Baik, oke, karena waktunya sudah mau habis. Solusi terakhir ya, Pak Boni. Sehingga jangan persepsinya berbeda ya. Duduk bersama satu. PKP sehingga publik juga bingung. Jadi ini kan mana gini, yang benar, saya yakin gitu. ya, menterinya ini kan lagi mencari nih, ya kan. Saya membuka ruang kritik, dia bilang. Ini baru draft. Baik. Mungkin insya Allah ya dalam acara ini
Pak Menteri akan berpikir lagi, ya kan, seperti yang diutarakan tadi oleh Mas Edi tentang apa sih penerjemahan pasal 28 ayat 1. Dan sekali lagi yang ingin kita tekankan, jangan supaya ada multitafsir ya. Program 3 juta rumah itu does not belong to ke LPLPP. 3 juta itu adalah dia stand alone untuk program Pak Prabowo pengentasan kemiskinan dan untuk high rise vertikal. 3 juta. FLPP adalah untuk program mengurangi backlog. Ya kan? Jadi kalau sekarang FLPP dibangun sekarang 500.000 bukan mengurangi angka 3 juta. Baik. Ini yang saya bilang multitafsir. Dan yang ketiga Terakhir, Pak. adalah untuk kawasan ya, pembenahan kawasan dan renovasi. Pak Prabowo dan Pak Hasim juga berkali-kali bilang kita ingin membangun bangsa ini untuk lebih baik. Bukan kita jadi mundur. Tapi ada baiknya kita akan ketemu kok. Kita akan Mudah-mudahan bisa duduk bersama. Di DPR. Tercapai kesepakatan. DPR memfasilitasi, Satgas Perumahan berperan, semuanya dari arsitek, pengembang juga ikut berperan. Kami tunggu solusinya seperti apa. Dan pemirsa, demikian akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Masih ingat kan dengan program pemerintahan Prabowo membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR 3 juta unit per tahun. Sekarang sudah mulai kelihatan wujudnya, visualisasinya seperti apa dari rumah itu, meskipun bukan dibangun oleh pemerintah, tapi rumah unit percontohan di belakang saya atau mock-up. Mock-up ini dibangun oleh salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah, dan mereka berinisiatif untuk membangun unit percontohan dari mulai ukuran yang terkecil sampai nanti ada pilihan keduanya di salah satu mall di kawasan Semanggi, Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa, sekali lagi ya, ini bukan yang dibangun oleh pemerintah dalam program 3 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkotaan atau aglomerasi. Tapi program ini atau rumah yang dibangun oleh pengembang ini diharapkan bisa ikut skema pembiayaan pemerintah menjadi rumah bersubsidi untuk bisa menjangkau masyarakat ibu kota dengan penghasilan sekitar 8,5 juta sampai 14 juta tergantung di kota mana, di wilayah mana. Yang pertama, ini adalah rumah unit percontohan dengan luas bangunan. Luas bangunannya itu 14 meter persegi. Yes, Anda tidak salah dengar, luas bangunannya itu 14 meter persegi. Sementara untuk luas tanahnya itu 25 meter persegi. Seperti apa sih rumah dengan luas bangunan 14 meter persegi? Oke, ayo kita lihat bersama. Jadi ini adalah area ruang tamunya dengan luas bangunan 14 meter persegi. Panjang rumah ini panjangnya itu 5,4 ditambah 4,2 untuk area parkir mobil. Jadi panjangnya 9,6 meter persegi, sementara 9,6 meter, sementara untuk lebarnya itu 2,6 meter. Kalau yang rumah percontohan ini memang sudah diisi dengan furniture ya, jadi tergantung nih, kalau pilihan furniture Anda minimalis mungkin bisa terlihat lebih luas. Tapi yang kurang lebih seperti ini, masih bisa untuk sofa yang kecil untuk 2 orang, kemudian 1 meja ya. Kalau usul saya sih supaya area berjalannya bisa luas, mungkin nanti mejanya harus lebih kecil ya. Kalau di sini disediakan bisalah untuk kulkas 1 pintu, TV di atas kulkas seperti ini, bisa ada 1 mesin cuci, ada kitchen set ya dengan sink seperti ini, kemudian kaca bisa juga kalau mau pasangin kaca. Sekarang ini area kamar tidurnya. Jadi kalau yang ukuran 14 meter persegi cuma 1 lantai ya. 1 lantai ada 1 area tamu, kemudian ada 1 kamar tidur. Kalau kamar tidurnya kita lihat
Di sini sih yang dipasang oleh pengembangnya itu ini sepertinya ranjang ukuran queen ya. Ukuran queen itu biasanya 160 cm. Nah, ya ini queen 160 cm. Seperti ini. Masih bisa lah di sini jalan untuk satu orang. Masih ada sekitar 65 cm area untuk bergerak di sini. Ada space. Ini bukan buat lemari sih, ini space saja, space untuk menggantung pakaian. Metro TV